in association with. Anda menyaksikan CNN Indonesia Go Mudik Update bersama saya Victor Pangaribuan. Satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah warga masih melakukan perjalanan menuju kampung halaman dan kita langsung bergabung dengan koresponden CNN Indonesia di ruas tol Cikampek, tepatnya di rest area kilometer 57. Ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Selamat malam Dika. Dika, bagaimana arus lalu lintas di sana dan suasana malam takbir di rest area sana, Dika? Ya, selamat malam Victor. Kalau kita bicara suasana di tol Cikampek sepanjang hari ini, bisa saya katakan sudah lancar, bahkan cenderung landai jika dibandingkan dengan kemarin. Dan sejumlah rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow dari kilometer 33 sampai dengan 70 juga sudah dihentikan. Begitu pula dengan sistem one way nasional, Victor, yang diberlakukan sebelumnya dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung juga sudah dihentikan per pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atas diskresi dari Korlantas Polri. Sudah melandainya situasi arus lalu lintas kali ini memang diakibatkan oleh sudah terlewatinya puncak arus mudik pada tanggal 18 dan juga tanggal 19 Maret. Data dari Jasa Marga mencatat bahwa puncak arus mudik terjadi pada tanggal 18, di mana kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah timur, baik menuju ke Bandung ataupun juga ke tol Trans Jawa, mencapai 175.000 kendaraan. Dan itu naik 6% dibandingkan dengan puncak mudik di tahun lalu. Selama satu pekan terakhir ini sampai dengan satu hari jelang Lebaran, Victor, saya sudah mewawancarai banyak sekali pemudik terkait bagaimana mereka menyikapi kemacetan, bagaimana dan apa saja persiapan mereka untuk pulang ke kampung halaman. Tetapi kali ini saya akan mengajak Anda, Victor dan pemirsa, untuk melihat dan mendengar sudut pandang yang lain, yaitu dari mereka yang tidak bisa pulang. Di samping saya sudah ada Ibu Tati dan juga Ibu Eda. Ibu Tati ini adalah security kilometer 57 rest area dan Ibu Eda adalah petugas kebersihan. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ibu, ini takbir sudah berkumandang ya, besok udah Lebaran, masih kerja aja nih? Kita sebagai security ya, kejadian ini bukan hanya sekarang. Kita udah dari sini, saya di sini dari tahun 2019, emang seperti ini setiap tahunnya. Cerita dong Bu, suka dukanya apa aja nih Bu, selama arus mudik ini kan ramai banget ya pengunjung? Ya, setiap pekerjaan itu ada suka dukanya ya. Sukanya ya kita, alhamdulillah walaupun kita emang capek banget setiap tahun seperti ini, itu udah merupakan rutinitas kita sebagai petugas security. Tapi alhamdulillah di balik semua itu kita tetap bahagia, kita tetap mengutamakan pengunjung, melayani pengunjung, biar mereka merasa aman, nyaman setiap kali mereka mudik Lebaran. Ada cerita-cerita yang unik nggak atau mungkin lucu juga nggak Bu? Ya, banyak sih. Ada salah satunya, saya pernah ada anak kecil ditinggal di dalam mobil usia 4 tahun, ditinggal ibu bapaknya ke masjid sholat. Mungkin waktu itu dia masih tertidur. Pada saat dia bangun, dia mencari ibu bapaknya, otomatis dia kan keluar dari kendaraan. Dia mencari ibu bapaknya, untung alhamdulillahnya ketemu sama kita petugas security. Dan alhamdulillahnya lagi, dia walaupun masih 4 tahun tapi kita bisa tanya. Jadi dia bisa, bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa. Nah, dari keterangan itulah kita akhirnya bisa memanggil kedua orang tuanya. Alhamdulillah ketemu, walaupun agak lama kita mencari orang tuanya. Saya mau bergeser ke Bu Eda, Bu. Kalau lagi masa peak season kayak gini kan pengunjung banyak, artinya petugas kebersihan juga biasanya kerjanya 2 kali lipat lebih keras. Gimana Bu? Betul seperti itu nggak? Iya betul Pak. Kadang kita bersihinnya juga susah karena saking toiletnya penuh gitu. Nggak bisa gitu nggak bisa, susah lah gitu bersih-bersihnya juga. Jadi shift kerjanya jadi lebih panjang nggak? Enggak, tetap shift 8 jam kerja. Tapi pekerjaannya banyak ya? Iya banyak Pak. Ibu, ada anak di rumah? Ada 2. Oke, ini kan udah mau Lebaran nih, anak-anak ditinggal. Ada yang mau disampaikan nggak sama keluarga di rumah? buat keluarga, buat anak-anak, maafin mama ya. Nggak bisa gimana ya. Oke Ibu, saya paham Ibu. Ya, kalau Ibu Tati, ada yang mau disampaikan nggak sama anak-anak, sama keluarga di rumah, sama suami? Biasanya kan ibu-ibu ini kalau hamil 1 Lebaran biasanya masak ya buat keluarga ya, ketemu sama keluarga-keluarga dari jauh, pulang ke kampung halaman. Ibu sementara harus di sini, bahkan besok harus kerja lagi ya? Iya betul. Alhamdulillah sih ya untuk tahun ini, alhamdulillah kemarin saya udah masih ada bisa hari libur 1 hari. Saya manfaatkan untuk memasak, untuk menyiapkan kebutuhan keluarga saya di rumah. Karena saya tahu hari ini saya kerja, besok apalagi saya harus kerja lagi. Untuk keluarga saya mohon maaf,
apabila setiap tahun selalu seperti ini tidak bisa mendampingi mereka pada saat baik malam takbiran ataupun besok paginya di hari yang fitri, saya kadang tidak bisa menemani mereka untuk sholat id bareng, ke masjid bareng, mungkin untuk bisa berkumpul dengan keluarga silaturahmi, mungkin itu bisa ditunda beberapa jam kemudiannya setelah saya pulang kerja. Oke, baik, Ibu Tati, Ibu Eda, mohon maaf lahir batin, selamat berlebaran. Ya. Terima kasih sudah melayani para pemudik, Ibu. Sama-sama, Terima kasih Pak. sekali lagi. Itu tadi Victor cerita dari mereka yang tidak bisa pulang, mereka yang harus tetap bekerja ketika yang lain pulang ke kampung halaman. Tetapi tanpa kehadiran Ibu Tati, Ibu Eda dan juga profesi-profesi lain yang tetap harus bekerja dan melayani para pemudik, mungkin mudik tahun ini tidak akan lancar begitu. Dan kita tahu bahwa banyak sekali di luar sana yang berangkat pulang ke kampung halaman. Kalau kita lihat datanya ada 143, sekian juta orang yang pulang ke kampung halaman pada masa mudik lebaran ini. Tapi di sisi lain juga ada mereka-mereka yang jasanya juga tidak bisa dikesampingkan selama masa mudik lebaran tahun ini. Dan begitu pula ingin kami sampaikan juga selamat berlebaran bagi pemirsa di rumah, bagi teman-teman di studio. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke Anda. Baik, ada kehangatan di malam takbir ini ya di rest area kilometer 57 di ruas tol Cikampek begitu ya. Kita jadi tahu ada banyak sekali orang-orang yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka di malam lebaran begitu ya. Dan tadi juga ada pesan, hati-hati buat Anda para pemudik juga yang membawa anak mungkin ya ketika Anda berada di rest area, pantau selalu anak Anda supaya tidak hilang seperti cerita Ibu tadi. Terima kasih banyak Mardika Utama melaporkan langsung dari ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Dan demikian Gomudik Update kali ini. Informasi terkini arus mudik lebaran 2026 akan kembali hadir pada pukul 8 malam. Saya Victor Pangaribuan, terima kasih. Sampai jumpa.